Oke teman-teman, saya akan sedikit menjelaskan mengenai kubus ya. Nah, misalkan saya punya sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian rusuknya adalah A satuan. Maka untuk menentukan diagonal bidang, tahu ya diagonal bidang ya. Untuk menentukan diagonal bidang, maka kita gunakan saja rumus A akar 2. Nah, untuk diagonal ruang kita langsung menggunakan rumus A akar 3. Nah, misalkan saya punya rusuk AB, misalkan 5 cm. Maka diagonal bidangnya, diagonal bidang AF, diagonal bidang EB, diagonal bidang AC, diagonal bidang BD, dan seterusnya. Maka diagonal bidangnya adalah 5 akar 2. Nah, untuk diagonal ruangnya adalah 5 akar 3. Tetapi ini hanya berlaku untuk kubus. Oke, jadi kalau misalkan rusuknya adalah, misalkan saya punya rusuknya adalah misalkan 10 ya, 10 cm. Maka diagonal bidangnya 10 adalah 10 akar 2 dan diagonal ruangnya adalah 10 akar 3. Jangan lupa satuannya ya, cm. Oke teman-teman. Nah teman-teman, bagaimana kalau misalkan saya punya rusuk panjangnya akar 5 cm? Bagaimana kalau saya punya rusuk panjangnya akar 5 cm? Maka tetap menggunakan rumus yang tadi, berarti diagonal bidangnya adalah akar 5 akar 2 cm. Tapi kita ingat bahwa kalau akar A kali akar B itu sama saja dengan akar AB. Berarti akar 5 akar 2 cm itu sama saja dengan akar 10 cm. Oke teman-teman. Nah, bagaimana dengan diagonal ruangnya? Berarti akar 5 akar 3 cm atau sama dengan akar 15 cm. Oke teman-teman ya. Nah, misalkan saya punya contoh berikut. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang AD sama dengan akar 8 cm. Tentukanlah panjang BG, tentukanlah juga panjang DF. Nah, maka kita lihat dulu soalnya. Yang kita ketahui adalah AD 8 cm. AD 8 akar 8 cm. Nah, AD itu merupakan rusuk dari kubus. Kita tahu bersama bahwa rusuk-rusuk kubus panjangnya sama semua. Berarti AB juga akar 8 cm, BC juga akar 8 cm, CG, BF, EF, HG, dan seterusnya rusuk-rusuknya panjangnya akar 8 cm. Nah, yang ditanya adalah BG. Nah, BG itu merupakan diagonal bidang. Berarti kita gunakan saja rumus yang tadi. Maka BG itu kan merupakan diagonal bidang. Berarti akar 8 akar 2 cm. Oke, berarti karena akar 2 berarti kita kalikan akar 8 kali 2 cm, di mana hasilnya adalah akar 16 cm dan akar 16 adalah 4 cm. Jadi panjang BG adalah 4 cm. Nah, sekarang DF. Nah, DF itu merupakan diagonal ruang. Berarti pakai saja rumus yang tadi. Berarti akar 8 akar 3 cm. Berarti DF itu sama dengan akar 24 cm. Dan akar 24 itu berapa? Kita sederhanakan. DF itu sama dengan akar dari 4 akar 6 cm. Jadi kita pecah 24 itu menjadi 4 dan 6. DF itu sama dengan akar 4 adalah 2
akar 6 cm. Menjadi panjang DF adalah 2 akar 6 cm. Oke teman-teman. Nah, misalkan saya punya contoh soal lagi. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk-rusuknya 6 cm. Diketahui P adalah titik tengah diagonal bidang EG, dan tentukanlah jarak dari titik P ke titik A. Nah, kita lihat dulu yang diketahui bahwa panjang rusuk-rusuknya 6 cm. Berarti panjang AB 6 cm, panjang BC 6 cm, AD juga 6, AE juga 6, dan seterusnya. Kemudian P adalah titik tengah diagonal bidang EG. Berarti diagonal bidang EG dan P adalah titik tengah. Nah, kita ketahui bersama bahwa EG merupakan diagonal bidang. Berarti panjang EG berdasarkan yang kita ketahui tadi berarti 6 akar 2 cm. Berarti panjang EP adalah setengah dari EG. Kenapa? Karena P adalah titik tengah dari EG. Berarti EP adalah setengah dari EG. Berarti setengahnya adalah apa? 3 akar 2 cm. Oke teman-teman ya. Nah, yang ditanya adalah jarak dari titik P ke titik A. Kalau saya gambarkan, jarak dari P ke A adalah garis yang ini. Maka dengan bantuan teorema Pitagoras kita dapat menentukan jarak dari titik P ke titik A. Nah, langkah pertama kita harus cari tahu dulu di mana letak segitiga siku-sikunya. Nah, kita bisa menggunakan segitiga siku-siku PAE. Nah, kalau saya keluarkan segitiganya menjadi seperti ini. Ini P, ini E, ini A. Dan siku-sikunya berada pada titik E. Siku-sikunya berada pada titik E. Kemudian EP adalah 3 akar 2. 3 akar 2. Kemudian EA adalah 6 cm. 6 cm. Dan yang ditanya adalah PA atau AP. PA atau AP merupakan sisi miring karena berada di depan sudut siku-siku. Berarti berdasarkan teorema Pitagoras, rumusnya menjadi AP kuadrat sama dengan EP kuadrat tambah AE kuadrat. Maka AP kuadrat sama dengan EP-nya adalah 3 akar 2 cm kuadrat tambah dengan AE adalah 6 cm dikuadratkan. Maka AP kuadrat sama dengan 3 kuadrat 9, akar 2 kuadrat 2, cm kuadrat. Oke teman-teman ya. Tambah dengan 6 kuadrat 36 cm kuadrat. Berarti AP kuadrat sama dengan 9 kali 2 adalah 18 cm kuadrat tambah 36 cm kuadrat. Nah, 18 tambah 36 AP kuadrat sama dengan 54 cm kuadrat. Dan yang ditanya adalah AP. Kuadratnya tidak kan? Berarti bagian kanan kita akarkan. 54 cm kuadrat. Akar dari 54 cm kuadrat. Maka kita sederhanakan. AP sama dengan 54 kita pecah menjadi 9 dan 6 cm kuadrat. Maka
AP sama dengan akar 9 adalah 3, akar 6 cm. Warnanya kan sudah habis dengan akar ya. Berarti jarak dari A ke P adalah 3 akar 6 cm. Oke teman-teman. Oke, saya punya contoh lagi. Diketahui kubus ABCD EFGH, kemudian panjang rusuk-rusuknya 8 cm. Kemudian diketahui P adalah titik tengah garis FG dan I adalah titik tengah bidang ABCD. Nah, pertanyaannya adalah tentukanlah panjang garis PQ atau jarak dari P ke Q. Maka kita gambarkan dulu apa yang kita ketahui. Pertama, rusuk-rusuknya adalah 8 cm, panjangnya adalah 8 cm. Kemudian P adalah titik tengah dari FG. Jadi P adalah titik tengah dari FG. Kita ketahui bersama bahwa FG adalah rusuk, berarti panjangnya 8 cm. Berarti FP adalah setengah dari FG, berarti 4 cm. Berarti juga PG juga adalah 4 cm. Nah, yang ditanya adalah jarak dari P ke titik tengah bidang ABCD. Nah, titik Q. Nah, Q ini adalah titik tengah. Berarti jarak dari A ke Q adalah setengah dari AC. Kalau AC kan adalah diagonal bidang ya, berarti AC 8 akar 2. Berarti AQ atau QC juga adalah setengah dari AC, berarti 4 akar 2. Oke teman-teman ya. Nah, manakah jarak dari P ke Q? Kalau saya gambarkan, garisnya adalah ini. Nah, ini adalah garis PQ, P ke Q. Nah, dengan bantuan segitiga siku-siku atau teorema Pythagoras, kita dapat menentukan jarak dari PQ. Tetapi pertanyaannya, kita harus menemukan dulu di manakah letak dari segitiga siku-sikunya. Maka coba lihat segitiga berikut. Saya dapat menarik sebuah garis dari P dan titik P ke titik tengah BC, katakanlah di sini ya, titik tengah BC. Saya gambarkan. Kemudian saya namakan ini saja sebagai titik R. Kemudian dari titik R saya tarik ke Q. Oke, ke Q. Maka kita dapat menentukan panjang dari P ke Q. Kalau saya potong segitiganya, saya keluarkan, maka segitiganya menjadi seperti ini. P, R, Q, dan siku-sikunya ada di R. Nah, sekarang kita lihat panjang PR adalah sama panjang dengan FB, sama panjang dengan GC. Berarti PR itu sama panjang dengan AB juga. Berarti karena dia merupakan rusuk, jadi PR itu panjangnya adalah 8 cm. Kemudian QR itu merupakan setengah dari sini ke sini. Setengah dari sini ke sini sama panjang dengan A ke B. Berarti QR itu setengahnya. Kalau AB-nya 8, berarti QR-nya adalah 4 cm. Berarti dengan bantuan teorema Pythagoras, kita dapat menentukan panjang dari P ke Q atau jarak dari P ke Q. Berarti berdasarkan teorema Pythagoras menjadi PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat tambah QR kuadrat. Berarti
PT kuadrat sama dengan PR-nya berapa? 8 cm. Jangan lupa dikuadratkan. Tambah QR 4 cm. Jangan lupa dikuadratkan. Berarti PQ kuadrat sama dengan 8 kuadratnya adalah 64 cm kuadrat tambah 4 kuadrat adalah 16 cm kuadrat. Berarti PQ kuadrat sama dengan 64 tambah 16 hasilnya adalah 80 cm kuadrat. Dan yang kita perlukan hanyalah PQ. PQ berarti bagian kanan kita akarkan. 80 cm kuadrat kita akarkan, maka akar 80 itu kita pecah menjadi akar 16 kali akar 5, kemudian cm kuadrat kita akarkan. Cm kuadrat dan akar dan kuadrat kita hilangkan, saling habis, tinggal cm. Kemudian PQ akar 16 itu kan sama dengan ya 4 akar 5 cm. Jadi panjang garis PQ adalah 4 akar 5 cm. Oke teman-teman, saya punya contoh baru. Diketahui limas beraturan TABCD. Nah, perhatikan teman-teman, limas beraturan berarti bagian alasnya merupakan bangun persegi. Jadi kalau limas beraturan berarti bagian alasnya adalah persegi. Di mana limas beraturan TABCD panjang BC adalah 4 cm dan tinggi limas adalah 6 cm. Tentukanlah jarak dari titik T ke titik B. Nah, sekarang perhatikan. Kita lihat bahwa BC adalah 4 cm. 4 cm. Karena ini merupakan persegi, berarti AD juga adalah 4 cm. AD juga 4 cm. DC juga 4 cm. Kemudian tinggi limas. Tinggi limas adalah jarak dari titik puncaknya ke tengah-tengah dari bidang alas. Jadi TP ini adalah tinggi dari limas. Tingginya adalah 6 cm. 6 cm. Nah, yang ditanya adalah jarak dari T ke B. Nah, kalau saya potong segitiga TPB menjadi segitiga seperti ini. TPB. Siku-sikunya ada pada titik T. Berarti yang ditanya mana? TB. Berarti TB ini merupakan sisi miring. Kenapa dinamakan sebagai sisi miring? Karena apa? Berada di depan sudut siku-siku. Nah, berdasarkan soal kita ketahui bersama bahwa TP adalah 6 cm. Kemudian PB. Nah, PB itu merupakan apa? PB merupakan setengah dari GB. Lagi ulang ya. PB itu merupakan setengah dari DB. DB itu merupakan diagonal bidang dari bagian alas limas yang berbentuk persegi. Berarti kalau tusuknya 4 cm, AD 4 cm, diagonal bidang dari limas adalah 4 akar 2. DB 4 akar 2 cm. Berarti PB adalah setengah dari DB. Berarti PB adalah setengah. Berarti 2 akar 2 cm. Berarti PB adalah 2 akar 2 cm. Berarti berdasarkan teorema Pythagoras, karena TB merupakan sisi miring, berarti TB kuadrat sama dengan TP kuadrat tambah PB kuadrat. Berarti TP adalah 6 cm. Jangan lupa dikuadratkan. Tambah PB adalah 2 akar 2 cm dikuadratkan. Maka 6 kuadrat adalah 36 cm dikuadratkan cm kuadrat. Tambah 2 dikuadratkan hasilnya adalah 4
Kemudian akar 2 dikuadratkan hasilnya adalah 2 cm kuadrat cm kuadrat. Maka TB kuadrat sama dengan 36 cm kuadrat tambah dengan 4 kali 2 8 cm kuadrat. 36 tambah 8 adalah ya oke 44 cm kuadrat. Yang kita perlukan hanya TB, berarti kita akarkan 44 cm kuadrat. Nah, kita pecah ini saja ya. Berarti TB sama dengan akar 44 kita pecah menjadi 4 dan 11 cm. Berarti TB sama dengan akar 4 adalah 2. Akar 11 tidak dapat lagi kita sederhanakan cm. Jadi jarak T ke B adalah 2 akar 11 cm. Oke teman-teman. Nah oke teman-teman, demikianlah pembelajaran kita pada saat ini. Dan pembelajaran selanjutnya kita akan membahas mengenai jarak dari titik ke garis. Oke teman-teman, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah.